Wallahu yuhyi wa yumit. Allah itulah yang menghidupkan, yang memberi kehidupan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang mematikan itu juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak mereka yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala akan tetapi tetap hidup. Khalid bin Walid, salah satu panglima Islam, mengalami banyak sekali peperangan. Akan tetapi dia tidak meninggal dunia di dalam peperangan itu. Walaupun di dalam tubuhnya itu ada banyak sekali bekas-bekas dari peperangan, sabetan senjata, luka-luka itu banyak. Akan tapi meninggal dunia biasa. Ada juga yang tidak sedang dalam peperangan meninggal dunia mati syahid. Contohnya adalah Khalifah Umar ibn Khattab. Khalifah Umar ibn Khattab itu memang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya beliau itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan mati syahid, tapi mati syahidnya di Madinah. Jadi di dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa persoalan mati dan hidup itu adalah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala masih menghendaki seorang itu hidup, walaupun dia berjuang berperang, maka dia akan tetap hidup. Tapi kalau sudah tiba ajalnya, walaupun tidak pergi berperang, dia akan meninggal dunia. Mati dan hidup itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 156. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu 'indana ma matu wa ma qutilu liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim. Wallahu yuhyi wa yumit. Wallahu bima ta'maluna basir. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu peringatan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takunu kalladzina kafaru, jangan kalian itu seperti orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah orang-orang munafik yang kerjanya memang hanya melemahkan perjuangan umat Islam. Apa peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman? Wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu 'indana ma matu wa ma qutilu. Orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala ini, orang-orang munafik yang di lisannya memang mereka menyatakan keislaman, akan tapi di dalam hatinya mereka tidak mempercayai janji Allah Subhanahu wa taala. Mereka katakan kepada saudara-saudara mereka,
ketika mereka melakukan perjalanan dalam rangka tijarah, dalam rangka perdagangan, atau keluar dalam rangka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian saudara-saudara mereka itu meninggal di dalam perjalanan tijarahnya, perjalanan perdagangannya, atau meninggal dunia pada saat mereka berperang, mereka kemudian katakan, laukanu indana ma matu wa ma qutilu. Seandainya mereka itu tetap ada di sini, tidak keluar untuk melakukan perjalanan perdagangan, tidak keluar untuk berperang, pasti mereka itu tidak akan meninggal dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memberikan peringatan kepada orang-orang yang beriman supaya jangan mempunyai keyakinan yang sama dengan mereka. Kenapa demikian? Karena sekali lagi sesungguhnya sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan, wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillah kitaban muajjalah. Tidaklah satu jiwa pun yang meninggal dunia kecuali itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan itu sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudian mengisyaratkan bahwa apa yang mereka katakan itu adalah salah, karena memang mereka itu tidak mempercayai Allah Subhanahu wa taala. Lisannya memang mengucapkan syahadat, akan tapi hatinya tidaklah membenarkan apa yang mereka ucapkan. Makanya kata para ulama, memang karena ayat ini berkaitan dengan orang-orang munafik yang senantiasa memberikan rongrongan di dalam perjalanan dakwah, melemahkan perjuangan umat Islam. Bahkan di dalam perang Uhud mereka itu menghasut sebagian besar dari pengikut mereka untuk kembali tidak ikut di dalam perang Uhud, karena mereka mempunyai keyakinan yang seperti itu. Seandainya tidak keluar untuk berperang, seandainya tidak keluar untuk melakukan perjalanan perdagangan, pasti akan tetap hidup, tidak akan mati. Maka Allah Subhanahu wa taala sungguhnya menyatakan bahwa apa yang mereka katakan itu adalah satu kesalahan. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan bahwa keyakinan yang seperti itu adalah keyakinan yang salah. Dan bagi orang-orang munafik, orang-orang yang kafir, memang itu adalah satu penyesalan. Kenapa mereka keluar? Kenapa mereka itu berperang? Seandainya tidak berperang, masih bersama dengan kami di sini. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wallahu yuhyi wa yumit. Allah itulah yang menghidupkan, yang memberi kehidupan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mematikan itu juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang yang melakukan perjalanan perdagangan, apalagi kemudian dengan tujuan mulia yaitu berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu semua sekali lagi ketentuan mati dan hidupnya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhyi wa yumit. Allah yang menghidupkan. Coba kita lihat, ada banyak mereka yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala akan tetapi tetap hidup. Khalid bin Walid, salah satu panglima Islam, itu melakukan peperangan, mengalami banyak sekali peperangan. Akan tetapi dia tidak meninggal dunia di dalam peperangan itu. Walaupun di dalam tubuhnya itu ada banyak sekali bekas-bekas dari peperangan, sabetan senjata, luka-luka itu banyak. Akan tapi meninggal dunia biasa. Artinya bahwa peperangan itu bukan kemudian pasti orang akan meninggal dunia, tidak. Kalau Allah Subhanahu wa taala menjaga orang tersebut, maka dia tidak akan meninggal dunia. Jadi ada mereka yang sudah banyak mengalami peperangan seperti halnya Khalid bin Walid, itu meninggal dunia biasa. Akan tetapi ada juga yang tidak sedang dalam peperangan,
meninggal dunia mati syahid. Contohnya adalah Khalifah Umar ibn Khattab. Khalifah Umar ibn Khattab itu memang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya beliau itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan mati syahid. Tapi mati syahidnya di Madinah. Yang kata anaknya, bagaimana mungkin mati syahidnya di Madinah? Mati syahid itu kan logikanya harus menyambut musuh di peperangan, baru kemudian mati syahid. Akan tetapi Umar bin Khattab doanya kepada Allah Subhanahu wa taala mati syahid di Madinah. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki walaupun tidak pergi ke medan perang, Umar bin Khattab itu juga mati syahid. Mati syahidnya memang di Madinah, dibunuh oleh seorang musuh Islam. Wallahu yuhyi wa yumit. Ini mengisyaratkan sekali lagi bahwa apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir tentang kematian itu, bahwa kalau mereka tidak bepergian, kalau mereka tidak berperang pasti akan tetap hidup, itu adalah satu kesalahan. Karena yang namanya kematian itu ketentuannya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Memang kita manusia itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha. Makanya misalnya di dalam peperangan itu para sahabat memakai pakaian besi, itu bagian dari wiqayah, bagian dari ikhtiar. Akan tapi itu adalah ikhtiar yang sifatnya manusiawi. Ketentuan tentang meninggal atau tidaknya sekali lagi ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi itu peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Jangan seperti mereka. Jangan mempunyai keyakinan yang sama, jangan ucapkan kata-kata yang sama, karena apa yang mereka ungkapkan itu tidak bersumber dari keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika berkaitan dengan persoalan yang telah terjadi, beliau katakan la taqulu law, jangan katakan seandainya, seperti yang dikatakan oleh orang-orang kafir di sini. Lau, jangan berkata lau. Kenapa demikian? Fa inna lau taftahu baba syaitan. Karena perkataan lau itu akan membuka pintu setan. Kadang ada orang yang kemudian bermain-main dengan pikirannya, seperti halnya yang dikatakan oleh orang-orang kafir Quraisy ini. Lau, seandainya saya tidak melakukan ini pasti saya selamat. Seandainya seperti ini pasti seperti ini. Itu kan merupakan logika duniawi. Rasulullah SAW melarang untuk melakukan seperti itu. La taqulu law, jangan katakan seandainya. Ketika satu peristiwa itu terjadi, maka kata Rasulullah SAW, katakan saja qaddarallahu kadza wa kadza. Itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan terjadi. Tentang kematian misalnya, Allah Subhanahu wa taala juga mengisyaratkan, qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, kematian yang kalian lari darinya pasti akan menemui kalian. Jadi kematian tidak bisa kita lari. Yang harus kita lakukan adalah melakukan persiapan untuk menghadapi kematian. Ada satu cerita nyata, ketika dulu ada banyak peristiwa pesawat jatuh di Indonesia. Ada seorang anak yang mau melakukan perjalanan ke Bali. Biasanya naik pesawat. Kata ibunya, sudahnya, jangan naik pesawat, sekarang banyak pesawat jatuh, nanti kamu mati. Kamu ikut travel saja, sewa travel itu. Tapi Masya Allah,
karena takdirnya sudah meninggal dunia, travelnya tabrakan, meninggal. Jadi niatnya ingin menghindar dari kematian, akan tapi malah menjemput kematian. Jadi kalau kematian datang, idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Saya juga pernah ada cerita nyata famili saya sendiri. Oleh ibunya itu diberikan pesan, "Nah, kamu jangan pakai mobil sendiri, sudah naik bis saja. Kalau naik bis kamu jangan duduk di depan, karena kalau terjadi tabrakan itu biasanya tabrakan yang depan itu yang banyak meninggal dunia. Jangan juga duduk di belakang. Duduknya di mana? Posisi di tengah, itu yang paling aman." Dan anaknya itu adalah anak yang patuh. Jadi walaupun dia punya mobil sendiri, jarang dia ke tempat kerjanya pakai mobilnya, karena pesan dari ibunya. Dia ikut bis, dan posisinya seperti halnya yang dipesankan oleh ibunya. Dia tidak pilih posisi di depan, karena kalau terjadi tabrakan rawan yang paling depan itu yang akan mengalami banyak kecelakaan, atau di belakang, karena memang kalau tabrakan biasanya hadap-hadapan atau diseruduk dari belakang itu. Tapi Masya Allah, qadarullah, ketika ajalnya memang sudah tiba kepada dia, bis yang dia tumpangi itu mengalami kecelakaan. Ada sepeda motor yang kemudian mau keluar, karena keluar tiba-tiba, bisnya kemudian berusaha menghindar, dan akhirnya bisnya itu banting sehingga posisinya melintang di tengah. Jadi bukan lagi menghadap di jalan, akan tapi melintang di tengah jalan. Dan dari arah yang berlawanan itu ada truk tronton menabrak bis ini. Karena posisinya sedang melintang, maka yang ditabrak itu adalah posisi tengah. Jadi yang ditabrak itu adalah posisi tengah. Yang tengah itulah yang banyak meninggal dunia, yang depan selamat, belakang selamat. Inilah kalau ajal itu tiba. Memang manusia berikhtiar, akan tapi ketika tiba ajalnya maka tetap akan menyasar. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, kematian yang kamu mau lari itu pasti akan tetap datang kepadamu. Tidak akan bisa manusia untuk lari. Maka yang harus dilakukan oleh manusia adalah bagaimana mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu dengan amal soleh. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kamu lakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wala in qutiltum fi sabilillah aw muttum la maghfiratun minallah wa rahmatun khairum mimma yajma'un." Seandainya kalian itu terbunuh di jalan Allah atau kalian meninggal dunia biasa, la maghfiratun minallah wa rahmatun khairum mimma yajma'un, maka sesungguhnya pengampunan dari Allah, rahmat dari Allah itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Di ayat ini kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan satu motivasi bagi orang-orang yang beriman. Apa motivasinya? Bahkan kalaupun kemudian meninggal dunia di dalam peperangan, maka sesungguhnya apa yang didapatkan oleh mereka yang meninggal dunia di dalam peperangan itu lebih baik daripada pernak-pernik dunia yang hanya dipikirkan oleh orang-orang yang tidak beriman itu. Karena bagi orang-orang yang beriman, sesungguhnya yang diinginkan adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ridho dari Allah Subhanahu wa taala, pengampunan dari Allah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang kafir, orang-orang munafik, tujuan mereka, pikirannya itu hanya persoalan dunia. Bagaimana semua itu bisa menghasilkan keuntungan dunia. Berperang yang diinginkan itu hanya ghanimah, harta rampasan perang, bukan ridha Allah Subhanahu wa taala.
berperang supaya mendapatkan nama yang baik, disebut sebagai pahlawan. Pernak-pernik dunia saja itu yang mereka pikirkan, karena mereka memang tidak mempercayai hari kebangkitan, tidak mempercayai apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kalaupun meninggal dunia terbunuh dalam kebaikan, maka sesungguhnya yang diperoleh oleh mereka yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang gugur di dalam peperangan, itu lebih baik, yaitu pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah. Dan inilah yang memang diinginkan oleh orang-orang yang beriman. Makanya bagi orang-orang beriman, sesungguhnya semua yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu digunakan dalam rangka untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk berjuang. Bukan sebaliknya, berjuang dalam rangka memperoleh pernak-pernik dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa bataghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari dari apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu, ad-darul akhirah, kampung akhirat. Jadi karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu adalah untuk kita gunakan mencari kampung akhirat. Harta kita gunakan dalam rangka kampung akhirat. Fisik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita gunakan juga dalam rangka kampung akhirat, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mencari pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sekali lagi karunia yang sangat berharga. Makanya Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan bahwa pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah itu yang akan diberikan oleh Allah kepada mereka yang gugur, yang niatnya tentu saja khalisan lillah, ikhlas dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah yang pernah terjadi pada perang Khaybar. Ada seorang Arab Badui, tua sudah. Dia melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pasukannya pada saat mereka memerangi orang-orang Yahudi pada perang Khaybar. Diperhatikan dan tertarik dengan perilaku dari pasukan Muslim. Mereka berperang, tapi pada saat ada panggilan azan, mereka kemudian menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka kemudian ruku, sujud. Setelah itu kembali melanjutkan perjuangan. Dan itu menarik. Ini mereka melakukan dalam rangka apa? Dalam pandangan beliau itu. Dan kemudian datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berbincang-bincang dengan Rasulullah tentang apa sebenarnya yang mereka lakukan, apa keyakinan mereka. Dan pada akhirnya Arab Badui yang sudah tua ini masuk Islam, syahadat, kemudian ikut berjuang bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat berjuang di awal waktu mengalami kemenangan, ada harta rampasan perang, maka kemudian oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan bagian juga. Apa yang dikatakan oleh orang Arab Badui ini? Ya Rasul, saya ini masuk Islam berperang bersama engkau itu bukan dalam rangka mendapatkan harta rampasan perang ini. Enggak. Saya ini berjuang masuk Islam, ikut berperang dengan engkau, malah menginginkan supaya saya mendapatkan kematian syahadah. Saya berharap bahwasanya nantinya ada panah dari musuh yang menembus di dada saya ini, dan kemudian saya meninggal dunia dalam keadaan syahid. Jadi itu yang dia katakan. Diberikan harta rampasan perang, dia katakan, enggak, saya masuk Islam bukan karena ini. Saya berjuang bukan karena harta rampasan perang ini. Bukan ini yang saya inginkan. Yang saya inginkan adalah malah mati syahid. Dan ternyata pada saat kembali berperang, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang menjadi keinginannya. Tepat seperti apa yang diinginkan. Ada panah dari musuh yang menembus dadanya, seperti yang ditunjuk oleh dirinya.
saya ingin ada panah musuh menembus dada saya di sini. Dan Masya Allah, sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kemudian ada panah yang menembus tepat di titik yang dia katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggal dunia. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian ingin melihat penduduk surga yang belum melakukan amal ibadah sama sekali, maka inilah salah satu contohnya. Baru masuk Islam, berjuang dan kemudian mati syahid. Dan ini kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang diterima, yang disyaratkan dalam ayat ini mendapatkan pengampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kalaupun meninggal dunia, maka sungguhnya yang mereka dapatkan itu adalah sesuatu yang berharga. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala itu kan menyatakan, la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya. Jangan kalian sangka mereka yang terbunuh, yang mati di jalan Allah itu mati. Kan tapi mereka itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rezeki dari Allah. Hanya saja kalian itu yang tidak tahu. Wala imuttum au qutiltum la ilallahi tuhsyarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan jika kamu mati biasa ataupun terbunuh, maka kalian itu akan dikembalikan kepada Allah, dikumpulkan kepada Allah. Yang bagi orang-orang yang beriman, ini adalah satu hal yang sangat menggembirakan. Apa itu? Karena memang bagi orang yang beriman, yang mereka inginkan adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kalian itu kepada Allah, kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kalaupun meninggal dunia nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Ibrahim itu pada saat ajal sudah tiba, datang malaikat akan menjemput. Kata Nabiullah Ibrahim, katakan, saya akan kekasih Allah. Mana ada kekasih itu menyakiti kekasihnya. Maka kemudian malaikat melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim mengatakan seperti ini, masa ada kekasih menyakiti kekasihnya? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, katakan kepada dia, mana ada kekasih yang tidak ingin bertemu dengan kekasihnya? Dan itu kemudian disampaikan kepada Nabiullah Ibrahim. Wahai Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, mana ada kekasih yang tidak ingin bertemu dengan kekasihnya. Ini kan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabiullah Ibrahim, ya kalau begitu silahkan cabut nyawa saya, karena saya ingin sudah bertemu dengan Allah. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menyatakan, wala imtum au qutiltum la ilallahi tuhsyarun. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi di dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa persoalan mati dan hidup itu adalah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala masih menghendaki seorang itu hidup, walaupun dia berjuang berperang, maka dia akan tetap hidup. Tapi kalau sudah tiba ajalnya, walaupun tidak pergi berperang, dia akan meninggal dunia. Bahkan ada seperti halnya Umar bin Khattab, walaupun tidak pergi berperang, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya syahid. Syahidnya bukan di medan perang, akan tapi karena ada seorang musuh yang kemudian membunuhnya di masjid, bukan di medan peperangan. Ayat ini sesungguhnya sekali lagi memberikan peringatan, sebab pada masa sekarang mungkin saja ada hal-hal yang sama yang dikemukakan oleh orang-orang yang tidak mempunyai keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya ini adalah
satu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita mempunyai keyakinan mati dan hidup itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu. Makanya ketika ada seorang Arab Badui yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, mata sa'ah?" Ya Rasul, kapan kiamat itu? Apa yang ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Arab Badui yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat itu. Rasulullah malah balik bertanya, "Madza a'datta laha?" Kamu ini bertanya tentang kiamat, apa yang sudah kamu persiapkan? Kenapa? Karena yang namanya kiamat itu pasti akan terjadi. Kematian itu kan merupakan kiamat kecil, itu juga pasti akan terjadi. Cepat atau lambat ketika sudah tiba waktunya, itu akan menjemput kita. Dan tidak ada kemudian yang menyatakan bahwa yang tua itu mati duluan, yang muda belakangan, tidak ada. Karena yang namanya ajal itu istilahnya sistem cabut, bukan sistem urut. Kalau sistem urut ya yang datang duluan, yang lahir duluan meninggalnya duluan, yang lahir belakangan meninggalnya belakangan. Tapi yang namanya kematian itu sistem cabut. Mana yang dicabut sudah tiba ajalnya itu yang dicabut. Walaupun masih anak-anak ya meninggal dunia. Walaupun masih muda kalau sudah tiba ajalnya meninggal dunia. Walaupun sudah sepuh tapi karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan bagi dirinya untuk memperbanyak kebaikan, ya masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk hidup. Jadi sebagaimana yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis tersebut, madza a'datta laha, apa yang sudah kamu persiapkan. Jadi sekali lagi bahkan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan walaupun meninggal dunia, justru meninggal dunia di dalam kebaikan itu adalah lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan oleh orang-orang munafik itu. Kenapa? Karena yang namanya dunia itu sesuatu yang fana, pasti akan ditinggalkan. Dunia itu adalah sesuatu yang akan habis. Sementara maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, akhirat itu adalah sesuatu yang kekal, yang memang kita akan pergi ke sana dan memang setiap manusia nanti akan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan ketika ada di dunia. Artinya sekali lagi persiapkan diri dengan baik. Kalaupun meninggal dunia, meninggallah. Di dalam ayat ini isyaratnya di dalam kebaikan, meninggallah dalam sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggal di masjid itu sesuatu yang mulia pada saat melakukan kebaikan. Itu mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Meninggal dunia dalam keadaan sholat itu sesuatu yang memang diinginkan oleh orang-orang yang beriman. Artinya persiapan untuk menghadapi kematian itu yang harus dilakukan. Kapan kematian itu menjemput kita, kita berharap mudah-mudahan sebagaimana yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itulah yang akan dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita diberikan keteguhan iman, mudah-mudahan kita terus membawa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kematian yang husnul khatimah, kematian dalam keadaan melakukan perbuatan baik, mendapatkan maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiqul hidayah wa ridha wa inayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.